gentlemen, Malaysia will be in positioning in A2. Bayangkan ini, Stadion Gelora Bung Karno penuh sesak. Ribuan suara bergemuruh, menyatu dalam semangat merah putih. Di tengah lapangan, sekelompok pemuda berdiri tegak, berpeluh, bertekad, dan bermimpi besar. Merekalah pasukan Garuda Muda, generasi baru yang membawa satu misi, juara di kandang sendiri. Inilah persiapan Timnas U23 Indonesia menuju ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025, atau biasa disebut Piala AFF U23. Dipimpin pelatih Eropa berkelas dunia, dihadapkan pada rivalitas klasik, dan dibebani ekspektasi tinggi. Apakah Garuda Muda siap terbang tinggi di langit ASEAN? Tahun 2025 menjadi tahun krusial bagi sepak bola Indonesia. Pada tanggal 15 hingga 29 Juli, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN U23 Championship Mandiri Cup. Turnamen prestisius kelompok usia yang mempertemukan negara-negara terbaik Asia Tenggara. Dua stadion kebanggaan bangsa, Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Patriot Candrabaga di Bekasi, telah dipersiapkan untuk menyambut pertarungan antar talenta muda. Dan siapa yang akan tampil sebagai jagoan utama? Timnas U23 Indonesia, dipimpin pelatih asal Belanda yang pernah menjuarai Piala Eropa 1988, Gerald van den Burg. Garuda Muda mengusung misi besar. Juara di negeri sendiri, Indonesia tergabung dalam grup A, dan lawan-lawan yang menanti bukan sembarangan. Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Tiga tim ini menyimpan karakter unik dan potensi kejutan yang besar. Dan yang paling menyita perhatian tentu saja Malaysia, sang rival abadi. Laga Indonesia versus Malaysia tak pernah sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga penuh gengsi, penuh sejarah, dan penuh emosi. Sejak era SEA Games hingga final-final panas AFF, Indonesia-Malaysia selalu membakar emosi rakyat. Kini, bentrokan klasik itu kembali hadir di level U23. Dan yang membuatnya lebih panas, Indonesia jadi tuan rumah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan secara terbuka menyatakan, laga lawan Malaysia harus jadi pesta rakyat. Stadion harus penuh. Jangan beri ruang untuk lawan. Sementara itu, Filipina bukan lagi tim lemah seperti dulu. Dengan pemain diaspora dari Eropa dan fondasi fisik yang kuat, mereka kini punya disiplin dan organisasi permainan modern. Dan meski Brunei Darussalam sering diremehkan, semangat dan daya juang mereka tak bisa diabaikan. Di level kelompok umur, kadang satu momen bisa ubah segalanya. Jadi jangan salah, grup A ini adalah grup jebakan. Dan justru disinilah mental Garuda Muda akan benar-benar diuji. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Erick Thohir mengklaim bahwa Indonesia sekarang lebih siap dibanding Vietnam dan Thailand. Bukan tanpa alasan. Di era Van den Burg, pembinaan usia muda digalakan, pemain abroad didorong bergabung, dan sistem scouting diperkuat. Erick melihat turnamen ini sebagai pemanasan resmi menuju Piala Asia U23 2026. Artinya, kemenangan di sini bukan sekadar gelar, tetapi juga validasi sistem baru yang sedang dibangun PSSI. Beberapa nama pemain kunci sudah diumumkan dan mulai bergabung ke pemusatan latihan. Inilah mereka yang akan jadi tulang punggung. Jens Raven, striker muda berdarah Belanda, bertipikal target man house goal. Hoki Caraka, nama yang tak asing, mesin gol di level U20 dan U23. Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto, duo tembok pertahanan dengan pengalaman di level senior. Kadek Arel dan Doni Tripamungkas, tembok pertahanan di sektor belakang. Cahya Supriyadi, penjaga gawang tangguh dari Persija, punya pengalaman SEA Games. Ditambah beberapa rising star lainnya dari Liga 1 dan luar negeri. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, skuad ini terlihat paling lengkap dalam satu dekade terakhir. Bagi yang belum kenal, mari kita bahas sedikit tentang pelatih Timnas U23 ini. Gerald van den Burg, legenda sepak bola Belanda, adalah mantan rekan setim Ruud Gullit dan Marco van Basten. Ia pernah juara Euro 1988, bermain di Ajax dan PSV, serta punya pengalaman melatih tim usia muda di Eropa. Gayanya, menekankan penguasaan bola, transisi cepat, dan kedisiplinan lini pertahanan. Van den Burg dikenal teliti dan tegas. Ia juga punya pendekatan individual mentorship untuk para pemain muda. Ini sangat cocok untuk Indonesia yang sedang membangun generasi emas.
Beberapa orang menganggap ASEAN U23 hanyalah turnamen kecil. Tapi bagi sepak bola Indonesia, ini adalah ajang pembuktian progres timnas muda. Wadah integrasi pemain abroad ke sistem timnas. Tes mental bermain sebagai tuan rumah. Persiapan menuju Piala Asia U23 dan potensi Olimpiade. Lebih dari itu, memenangkan turnamen ini akan menyalakan kepercayaan diri, baik pemain, pelatih, maupun supporter. Sobat Garuda, ini saatnya kita berdiri bersama. Jika selama ini kita hanya menonton dari rumah dan mengeluh soal sistem, maka sekarang kita punya kesempatan untuk turun langsung mendukung dari tribun. Bayangkan jika 70.000 supporter di GBK menyanyikan Indonesia Raya dengan satu suara. Bayangkan jika Malaysia datang dan disambut atmosfer neraka merah putih. Bayangkan jika kita juara di rumah sendiri. Bukankah itu akan menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan? Garuda Muda sedang bersiap. Mereka berlatih keras. Mereka ingin juara. Dan mereka butuh kita. Jadi pertanyaannya, apakah kamu siap jadi bagian dari sejarah? Apakah kamu akan duduk diam? Atau kamu akan hadir, bersorak, dan berdiri untuk Indonesia? 15-29 Juli 2025. Di Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabaga. Ini bukan sekadar turnamen. Ini perjuangan demi masa depan sepak bola Indonesia. Tulis dukunganmu untuk Garuda Muda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Karena kami akan terus update berita eksklusif seputar Timnas U23 hanya di channel ini. Indonesia bisa. Indonesia juara.